Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majrurat. Jadi bahasan kali ini adalah tentang status kata dalam bahasa Arab yang beri'rab jar. Ya. Jar ini adalah satu di antara 3 macam i'rab isim. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, di mana tanda baca untuk jar ini dengan kasrah sebagai tanda baca asli, dan tentu jar memiliki tanda baca turunan. Jadi kalau dibaca zaitin, nah ini berarti majrur. Maka kalimat zaitin ini yang berjenis isim ini i'rabnya jar, maka disebut kalimat majrur. Nah, cuman untuk mengetahui status kata zaitin nanti dalam sebuah jumlah, maka kita perlu belajar tentang al-majrurat. Ya, kapan sih zaitin ini terbaca secara jar, ya? Harus dibaca zaitin, tidak dibaca zaitun atau zaitan, maka kita perlu tahu bahwa dalam jumlah mufidah itu hukum jar ini ada pada 2 status kata atau 2 kedudukan, 2 jabatan. Yaitu satu kondisi bila mana kalimah atau isim tersebut adalah berstatus sebagai majrur bil harfi. Dan yang kedua, bila mana berstatus sebagai mudhaf ilaih. Lalu apa maksud daripada kedua status tersebut? Maka insyaallah inilah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya dalam bab al-majrurat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Status pertama yaitu al-majruru bil harfi, atau dalam referensi pelajaran nahwu yang lain menyebutkannya dengan istilah isim majrur. Jadi tidak masalah kita pakai 2 istilah ini. Mau pakai isim majrur atau kalau dalam bahasan kita kali ini kita sebutnya dengan istilah mal majruru bil harfi. Jadi ini satu kondisi di mana suatu isim itu diawali dengan huruf-huruf jar. Yang karena sebab diawali huruf jar itulah isim ini dibaca secara majrur. Ya, contoh. Wasala zaitun ilal qahirati. Nah, zaitun wasala sudah sampai. Nah, sudah tiba, sudah sampai. Ilal qahirah. Sampai di Kairo, ya, ke Kairo. Bahasan kita di kata al-qahirati. Nah, kita nggak bahas zaitun, ya, karena zaitun di sini di contoh ini nggak dibaca jar, dibaca dengan hukum yang lain, i'rab lain. Nah, di sini al-qahirati, kenapa kok terbaca al-qahirati nggak al-qahirata atau al-qahiratu? Maka ini jawabannya adalah lantaran didahului oleh huruf jar, yaitu huruf ila. Contoh lain. Al-mudarrisu fil maktabi. Ya. Di sini al-maktabi dibaca secara jar, berkasrah. Enggak boleh dibaca al-maktaba, enggak boleh dibaca al-maktabu. Kenapa? Karena ada huruf jar yang mendahulinya, yaitu fi. Nah, lantas apa saja huruf jar? Maka jawabannya ada pada poin berikutnya, yaitu huruf jar ini sebagaimana sudah diklasifikasikan seperti min, ila, an, ala, fi, kemudian al-lam, kemudian al-ba, kemudian hatta, kemudian wawul qasam, kemudian ta'ul qasam, kemudian ka atau al-kaf. Ya tentu masing-masing kata bantu atau harf ini, ya ini kalimat-kalimat jenisnya harf ya. Huruf jar ini kalimat bahasa Arab yang berjenis harf ya. Jadi kata bantu ini ada makna-maknanya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada isim, ya, kalau ada isim didahului oleh huruf-huruf jar ini, maka harus dibaca secara majrur. Kalau memang dengan kasrah, kalau memang dengan selain kasrah, maka dengan selain kasrah. Ya, dan diingat kalau kita bicara tentang jar, maka yang beri'rab jar hanyalah kalimat berjenis isim. Maka fokus kita adalah membahas kalimat berjenis isim. Dan status yang pertama ini adalah al-majruru bil harfi.
atau yang biasa kita kenal secara masyhur dengan istilah isim majrur. Yang tentu sebabnya dengan sebab huruf jar, ya, didahulunya huruf jar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar i'rab ya. Nah, ini belajar i'rabnya lebih naik lagi ya tingkatannya. Kalau sebelumnya kita belajar i'rabnya masih sebatas i'rabnya, tandanya, isimnya bentuknya apa. Sekarang kita coba i'rabnya langsung dengan contoh yang memang kata-kata ini sudah kita pelajari. Terutama kita sudah belajar majrurul bil harf. Contoh, ada jumlah ja'atir risalatu minal mujahidin. Telah datang sebuah surat dari para mujahid. Ar-risalatu surat, ja'at telah datang, min dari al-mujahidin, para mujahid. Kita i'rab min. Ja'at sama ar-risalah nanti kalau kita udah sampai saatnya kita bahas, kita i'rab. Kita i'rab dulu yang sudah kita pelajari yaitu huruf jar dan isim majrur. Min ini sebagai harfu jarin, huruf jar. Mabniyun ala sukun. Mabni di atas sukun. Ya. Terus dalam jumlah qat'iyah dengan fathah, maka jawabannya adalah karena pertemuan dua sukun. Kalau min itu sukun, al-mujahidin, lamnya juga sukun, maka sukun untuk yang milik min dihidupkan menjadi mina. Minal mujahidin. Atau boleh dibaca min al-mujahidin, tapi kelamaan. Ya, maka langsung saja minal mujahidin. Nah, untuk al-mujahidin yang sebagai isim majrur, maka kita katakan dalam i'rab ismun majrurun bimin. Ya. Nah, ini istilah yang masyhur kita kenal dengan jabatan isim majrur. Ismun majrur, isim yang i'rabnya majrur. Bi min. Ya, bi itu artinya dengan sebab min, haraf min. Ya. Ismun majrurun bi. Nanti dalam i'rab-i'rabnya mesti ada kata bi-nya. Karena itu maksudnya adalah dia kok bisa majrur kenapa? Dengan sebab min. Ya. Ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi yaun. Tanda jarnya dengan ya. Loh, kok enggak dengan kasroh? Kan katanya jar kasroh. Maka jawabannya adalah setelahnya, yaitu kita katakan li'annahu. Karena, kenapa al-mujahidin ini bentuknya jam'ul mudzakkari salimu. Bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah, sudah kita bahas. Jamak mudzakkar salim itu, ya, kita bahas sebelumnya, pernah kita bahas. Jamak mudzakkar salim itu kalau majrur tidak dengan kasroh, tapi dengan huruf ya. Maka mujahiduna, kalau marfu, kalau majrur mujahidina. Kalau mansub juga mujahidina. Nah, di sini mujahidina majrur. Ya, statusnya sebagai isim majrur dengan sebab didahului oleh min dan tandanya dengan yaun. Seperti itu ya. Jadi kalau contoh yang al-Qahirah yang sebelumnya wasalla zaitun ilal qahirati berarti wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Kasrotun, ya, kasrotun, karena di situ jelas ti, dibaca ti. Begitu juga dengan fil maktabi dengan kasrah. Cuman sebab jarnya kan dengan hurufnya masing-masing, didahulunya dengan huruf apa, maka di situ disebutkan. Ya, kalau didahului dengan min berarti ismun majrurun bimin, didahului ila ismun majrurun bi ila, didahului fi ismun majrurun bi fi, dan seterusnya. Nah, ini para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saya dan panjenengan semuanya. Selanjutnya bisa kita baca-baca ya contoh praktek untuk i'rab isim majrur yang tertuang di dalam tabel. Di situ banyak contoh dan di situ bisa dipelajari, bisa belajar untuk kita menerjemahkan kata per kata. Alhamdulillah di situ sudah ada contoh terjemahnya untuk jumlah. Tinggal kita menerjemahkan i'rabnya. Ya. Nah, di sini kita belajar juga bagaimana mengi'rab itu ya dengan bahasa Arab langsung. Ya, dengan bahasa Arab biar lebih mantap nahunya gitu. Ya.
Nah, di situ juga banyak contoh jumlah yang isim majrurnya itu terdapat isim majrur tapi tanda jarnya dengan selain kasroh. Contohnya misalkan wasala Umaru ila Makata. Makata kok nggak kasroh ya, kok nggak makati. Nah, itu tentu ada sebab. Ternyata dia ghairu munsharif, nggak boleh ditanwin. Maka perlu juga kita mengenal bentuk-bentuk isim. Nah, berarti murojaah pelajaran yang lalu. Bentuk isim ini apa? Ini isim mufrad, apa isim musanna? Kalau musanna apakah dengan kasrah? Maka ya tidak dengan kasrah. Seperti itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.